Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata. Rahajang wengi, selamat malam buat semeton sarang sinami. Jadi semeton Tiru Pandit Spiritual Channel dimanapun berada. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang suci Hindu. Jadi kenapa saya bahas ini? Banyak semeton yang lain agama, lain keyakinan, jadi menginginkan saya untuk membahas. Kalau orang suci agama Hindu, bagaimana sih? Ya, itu. Nah, kemarin sudah saya bahas tentang bagaimana cara menjaga kesucian. Ini ada kaitannya di sana. Nah, kalau orang suci agama Hindu, di agama Hindu, jadi orang yang sudah secara tahap awal sudah mengikuti proses secara upacara atau secara sakralisasi melalui dengan melakukan upacara pewintenan ekajati ataupun dwijati. Jadi ada golongan pinanita dan pandita. Jadi itu termasuk golongan orang-orang suci. Jadi para sulinggih, baik itu resi, pandita, empu, ya. Pandita empu ataupun pedanda itu adalah semua golongan orang suci. Nah, bagaimana ciri-ciri orang suci secara Hindu? Kalau proses upacara ritual secara sakralisasi itu adalah baru tahap awal proses penyucian diri. Jadi untuk menjaga kesucian itu sudah saya bahas kemarin, yaitu dengan jalan tapa brata, yoga, samadhi. Nah, jadi ciri-ciri orang suci kalau yang ada di dalam Sarasa Muscaya dan Manawdharma Sastra itu banyak di sini dibahas dan dijelaskan bagaimana ciri-ciri orang suci. Nah, kalau yang disampaikan secara Sarasa Muscaya, di dalam Sarasa Muscaya, ciri-ciri orang suci itu yaitu tidak gembira di saat dipuji, tidak marah di saat dicela, tidak berkata kasar, atau selalu sopan santun. Jadi memiliki etika bergaul kepada orang tua, orang yang lebih tua umurnya ataupun orang yang lebih muda umurnya, itu disamakan. Jadi etika di sini. Nah, berpegang teguh terhadap dharma. Kemudian hanya memikirkan kebajikan dan perbuatan. Bersikap tenang dan rendah hati. Nah, kemudian tidak pernah memikirkan keburukan orang lain. Termasuk tidak pernah membicarakan keburukan orang lain terhadap orang. Nah, itu. Nah, kemudian selalu memberi bantuan dan memiliki rasa ulas asih. Jadi gemar membantu orang. Selalu prihatin melihat orang susah. Kemudian memiliki rasa ulas asih. Dan kemudian berpengetahuan luas, jadi memiliki widya, pengetahuan. Nah, khususnya kalau secara rohaniawan itu memiliki pengetahuan yang luas, yaitu Brahma Widya Tattva. Jadi pengetahuan tentang ketuhanan. Kemudian bijaksana dan berwibawa. Nah, itu yang dijelaskan di dalam Sarasa Muscaya. Nah, kalau yang dijelaskan di dalam Manawdharma Sastra, ciri-ciri orang suci yaitu dharma, patuh pada kebenaran atau aturan secara sastra atau secara kitab suci. Kemudian satya, itu jujur, orang yang memiliki
memiliki kejujuran. Kemudian tapa, jadi gemar mengendalikan diri. Dama itu memiliki tenang dan kesabaran, ketenangan dan kesabaran. Titiksa, tidak mudah marah. Anasuya, tidak melakukan dosa. Kemudian yajna, suka berkorban suci. Dana, suka melakukan dermawan. Jadi dermawan suka menolong orang dalam bentuk materi. Dirti, memiliki kesucian pikiran. Kemudian kesama, suka memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itu ciri-ciri orang suci yang dijelaskan di dalam kitab Sarasa Muscaya dan Menawa Dharma Sastra. Jadi kalau orang suci Hindu itu beliau yang wenang memimpin umat dan memimpin ritual keagamaan. Jadi orang suci yang berhak melakukan ritual upacara pawintenan, muput yajna yang besar-besar, itu beliau yang menang. Nah, jadi kalau di Bhagavad Gita itu juga dijelaskan, saya lupa babnya berapa. Jadi kalau ciri-ciri orang suci ataupun kriteria orang suci itu bukan orang yang selalu rajin melakukan puasa. Jadi orang suci itu memiliki keseimbangan. Keseimbangan layaknya sebagai simbol yin yang. Seperti ibarat simbol yin yang ataupun tapak darum itu memiliki keseimbangan. Jadi antara suka duka ya, itu seimbang. Tidak terlalu gembira di saat suka, senang, tidak terlalu sedih, duka di saat dalam kesulitan. Itu seimbang. Panas, dingin itu dirasakan seimbang. Jadi orang yang sudah tidak terikat dengan keduniawian, itu yang disebut dengan orang yang suci. Jadi itulah beberapa ciri-ciri orang suci yang ada di dalam ataupun yang dijelaskan di dalam kitab suci Sarasa Muscaya dan Menawa Dharma Sastra. Jadi kalau ada pertanyaan apakah orang yang sudah melakukan pawintenan itu sudah layak disebut orang suci, itu belum. Jadi itu baru melakukan atau secara sakralisasi baru memulai proses tahap awal penyucian diri. Jadi kalau ingin kesucian itu lebih kuat, jadi seperti yang sudah Tiang jelaskan kemarin, itu harus rutin melakukan tapa brata yoga samadhi. Nah, kalau yang dijelaskan di sini, kalau itu bisa kita terapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam Menawa Dharma Sastra dan Sarasa Muscaya itu, kalau itu bisa kita terapkan, mungkin dan sudah pasti layak disebut orang suci. Jadi kalau orang suci itu biasanya dia seimbang, tenang, terkontrol, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tersinggung, apalagi mempercayai hal-hal yang belum pasti kebenarannya. Itu biasanya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini karena cuaca hujan, jadi agak risih ya. Suara atap, jadi tidak begitu bagus. Kita akan lanjutkan besok ya, ataupun ke video-video berikutnya. Kita akan bahas mengenai materi-materi yang lain yang berkaitan dengan spiritual. Baik, saya tutup dan akhiri video ini dengan mengucapkan Paramo Shanti. Om Shanti, 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 Om.